Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Kan hanya satu kali dalam setahun, ya kan? Memang apakah kemudian itu bisa merugikan masyarakat sekitar, ataukah kemudian mungkin nanti itu akan mengganggu masyarakat sekitar? Dan kalaupun misalnya mengganggu, mengganggunya itu seperti apa? Kalaupun misalnya merugikan, merugikannya itu seperti apa? Lagi-lagi terjadi upaya untuk melarang kegiatan peribadatan umat Kristen, terkhusus dalam hal ini adalah terkait dengan perayaan Natal. Nah, tadi sekitar jam 4 sore ini saya temukan satu postingan di Instagram, di Instagramnya Pak Birgaldo Sinaga, yang isinya adalah tentang upaya untuk melarang kegiatan peribadatan Natal umat Kristen, khususnya di salah satu daerah di Aceh. Nah, sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, di sini di kop suratnya tertuliskan Kecamatan Kejuruan Muda, Datok, Penghulu, Purwodadi. Nah, di sini adalah perihalnya, mohon tindak lanjut. Di sini ditujukan kepada yang terhormat Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput. Nah, teman-teman, isi suratnya begini. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, saya akan coba bacakan untuk teman-teman sekalian supaya memperoleh informasi yang utuh mengenai hal ini. Dikatakan begini: dengan hormat, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kampung Purwodadi tentang perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2021 di Kampung Purwodadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Balai Pertemuan Masyarakat Kampung Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas kami mohon kepada Camat Kejuruan Muda untuk dapat menindaklanjuti hasil musyawarah masyarakat yang berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 agar tidak terjadi konflik horizontal di Kampung Purwodadi. Nah, itu adalah poin 1 dan poin 2-nya. Poin 3-nya dikatakan begini, teman-teman. Sebagaimana pada poin 2, maka dengan ini kami menegaskan untuk tidak mengizinkan mengadakan perayaan kebaktian Natal dan Tahun Baru di Kampung Purwodadi, khususnya di rumah Washington Pasaribu. Poin 4-nya, demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi teman-teman, poinnya adalah ada di poin 3, dikatakan di sini tidak mengizinkan mengadakan di sini dikatakan dengan ini kami menegaskan untuk tidak mengizinkan mengadakan perayaan kebaktian Natal dan Tahun Baru di Kampung Purwodadi, khususnya di rumah Washington Pasaribu. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik memang. Nah, di sini adalah tertanda tangannya di bawah Insinyur Gamal Eka Putra ya. Menariknya adalah karena beberapa waktu yang lalu ini Pak Menak atau Menteri Agama mengatakan bahwa sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, Aceh jadi contoh toleransi dan kerukunan. Bahkan di bagian sini teman-teman dikatakan masyarakat Aceh sudah pantas menjadi contoh bagi daerah lain soal toleransi dan kerukunan. Nah, di sini ini disampaikan oleh Pak Menak sebagaimana diliput oleh CNN, teman-teman. Nah, sebenarnya bagi saya sih secara pribadi juga belum memperoleh informasi yang valid yang menyeluruh mengapa kemudian kegiatan perayaan ataupun peribadatan terkait dengan Natal ini dilarang. Khususnya di sini memang yang dilarang ini adalah khususnya di rumah Washington Pasaribu. Nah, teman-teman sekali, mengingat situasi sekarang memang kan kita belum bisa beribadah di gedung gereja ya karena situasinya. Dan kalau kemudian di sana kalangan umat Kristen di sana sudah memutuskan untuk melakukan kegiatan peribadatan Natal di rumah, saya belum tahu memang apakah juga di sana sudah ada informasi atau sudah ada izin dari RT RW atau segala macamnya. Tetapi yang membuat saya ini sebenarnya bertanya-tanya adalah memang kenapa sih kalau kemudian kegiatan peribadatan Natal itu dilakukan di rumah, ya kan? Kalau misalnya diharuskan harus mengurus izin di RT RW, bagi saya sih itu kalau aturannya demikian ya silakan saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kalau memang misalnya kegiatan peribadatan Natal ataupun penyambutan Tahun Baru itu dilakukan di rumah, memang kenapa sih sebenarnya gitu loh. Bagi saya secara pribadi, saya di daerah saya itu beberapa kegiatan juga yang non-Kristen melakukan kegiatan keagamaan di rumah itu ya kita yang mendengarkan ya biasa saja, tidak terganggu, dan kita tidak merasa risih dengan itu. Sebab kegiatan peribadatan itu bagi saya secara pribadi
baik itu kegiatannya tidak terkait dengan keagamaan saya, tetapi saya percaya bahwa setiap kegiatan peribadatan pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan di situ adalah kebaikan. Semuanya kan mendekatkan diri kepada Tuhan yang diyakini dalam agama tersebut. Ya bagi saya secara pribadi ya silakan saja. Oleh karena itu pertanyaan saya selalu merujuk kepada satu hal. Memangnya salahnya apa kalau dengan situasi yang sekarang ini lalu kemudian kegiatan Natal itu diupayakan dilakukan di rumah, misalnya sebagaimana tadi yang ditolak dalam bagian ini di poin ketiga dikatakan sebagaimana pada poin 2, maka dengan ini kami menegaskan untuk tidak mengizinkan mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Purwodadi khususnya di rumah Washington Pasaribu. Nah, teman-teman sekalian, saya belum memperoleh informasi yang menyeluruh terkait dengan hal ini, dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua, saya men-share ini tujuannya adalah untuk memperoleh informasi kira-kira kenapa kemudian bisa dilarang, kenapa kemudian bisa ada ketidaksetujuan atau diupayakan untuk dilarang, bahkan kemudian surat ini kan sampai-sampai diarahkan kepada camat ya yang di Sungai Liput. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman saya ataupun saudara-saudara saya yang ada di daerah tersebut, silakan saya minta bantu untuk kemudian kalian berkenan menuliskan di kolom komentar apa kira-kira yang menjadi sebab utama kenapa hal ini bisa terjadi begitu. Tapi sebenarnya apapun sebabnya, saya hanya mau bertanya saja sebenarnya, salahnya itu kalau misalnya kegiatan peribadatan apalagi dengan situasi yang sekarang itu dilakukan di rumah, memang salahnya di mana sih sebenarnya? Ini saya minta bantu kepada teman-teman kiranya bisa melengkapi informasi yang di sini supaya pun kita bisa memperoleh informasi yang utuh dan tidak salah paham. Jadi selain itu pada kesempatan ini pun saya juga mau menyampaikan kepada Pak Menak, saya nggak tahu apakah ini akan terdengar oleh beliau ataupun tidak, tetapi saya percaya bahwa Pak Menak ini kan Menteri Agama Republik Indonesia ya, berarti Menteri seluruh agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang ada di Indonesia, maka beliaulah yang menjadi menterinya. Nah, oleh karena itu, kepada siapa lagi kita harus menyampaikan aspirasi, kepada siapa lagi kita harus menyampaikan harapan terkait dengan hal-hal seperti ini supaya ada solusi yang terbaik. Tidak ada pihak yang kemudian merasa diri dirugikan, tidak juga ada pihak yang kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu kepada Pak Menteri Agama ataupun kepada jajaran-jajarannya, kiranya berkenan untuk mencarikan solusi yang terbaik atas hal-hal seperti ini, karena biar bagaimanapun semua orang yang ada di bangsa ini kan sebagaimana dibenarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila membenarkan hal itu, bahwa kita semua adalah anak bangsa. Kita memiliki hak untuk menganut agama tertentu sebagaimana dengan yang kita percaya, sebagaimana dengan yang kita yakini. Dan oleh karena itu kepada teman-teman saya yang beragama Kristen, dimanapun kalian berada, kita bantu saja dalam doa supaya kegiatan perayaan Natal tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari segala gangguan apapun. Dan kita juga berdoa supaya ada solusi dari pihak terkait dengan hal ini, supaya pada akhirnya semuanya bisa hidup rukun, hidup tentram. Mungkin saya memang curiga karena ini diadakan di rumah jadi sedikit dipersoalkan. Oleh karena itu semoga saja ada solusi terbaiknya. Terima kasih teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.